Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Levi Stories. Hari ini aku bakal ngebahas sebuah cerita filmnya yang berjudul Tas 2014. Cerita ini diproduksi oleh XYZ ya, yang memang sudah terkenal untuk memproduksi film-film aneh. Cerita ini itu menceritakan seseorang yang diubah menjadi walrus oleh psikopat gila. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Check it out. Oke guys, jadi cerita ini diawali oleh dua orang pria yang sedang melakukan podcast. Namanya Wallace dan Teddy. Mereka ini melakukan podcast, yaitu mengetawakan hal-hal aneh yang terjadi yang lagi viral gitu loh. Diceritakan kalau mereka itu lagi nonton video yang sementara viral banget kan, yaitu tentang seorang anak yang lagi berlaga di depan kamera sambil bermain-main dengan samurai ya. Cuma dia tidak sengaja potong kakinya sendiri. Terus si Wallace sama Teddy ini ngetawain deh kemalangan si anak itu. Mereka juga mengatakan bahwa anak itu tuh harusnya bersyukur memotong kakinya sendiri, karena dengan begitu dia mendapatkan banyak uang karena ceritanya viral. Kan kayak nggak masuk akal ya guys. Terus si Wallace ini pun memutuskan untuk mewawancarai si anak yang malang itu. Tapi sebelum dia pergi malamnya, pas dia sementara gitu-gituan sama ceweknya yang bernama Ellison ini ngelarang dia buat melakukan pekerjaan itu. Katanya pekerjaan gitu tuh nggak baik untuk ngetawain kemalangan orang lain gitu guys. Cuman karena si Wallace ini keras kepalanya minta ampun, dia pun pergi ke tempat si anak yang malang itu ya. Cuman kalian tahu nggak, si anak itu ternyata udah meninggal. Dia meninggal karena bunuh diri, karena dia nggak tahan ya sama kenyataan bahwa dia itu punya satu kaki gitu. Terus si Wallace ini pun nelpon atasannya ya. Dia mengatakan kalau dia nggak bisa mewawancarai orang yang udah mati. Dia juga mengatakan bahwa kenapa sih dia nggak mati 2 hari lagi setelah gue ngewawancarain dia gitu katanya. Ngeri kan? Kemudian si Wallace ini karena dia frustasi, dia pun pergi ke bar. Di bar itu dia pergi ke WC. Dia melihat sebuah catatan yang ditulis oleh seorang kakek tua yang mengatakan bahwa dia tuh mempunyai cerita yang amat sangat menakjubkan. Cuman masalahnya dia tuh nggak punya media buat ngungkapin ceritanya itu. Dan seketika si Wallace ini pun merasa tertarik. Kemudian dia pun memutuskan untuk pergi ke rumah si kakek itu yang berada di pelosok Kanada ya. Dia pun berpikir, daripada gue nggak bawa apa-apa kembali lagi ke Amerika, ya mendingan gue ngewawancarain si kakek ini gitu. Dia pun memutuskan untuk pergi ke pelosok Kanada itu dengan menyewa mobil. Perjalanan menuju pelosok Kanada itu memakan waktu 2 jam ya. Kemudian dia pun sampai ke rumah kakek tua itu. Dia masuk dan dia ketemu sama kakek tua yang bernama Howard Howe. Saat mereka duduk, si kakek pun memberikan si Wallace ini teh sambil menceritakan bahwa kalau dia dulu tuh pernah menjadi koki yang amat sangat terkenal di kapal perang. Dia juga pernah memburu hiu legendaris ya sama teman-temannya. Tapi malahnya kapal yang dia tumpangi itu tenggelam guys, nabrak karang ya, kemudian tenggelam. Dia pun terapung gak jelas di lautan, ambing di lautan yang gak tahu mau ngapain. Terus dia pun terdampar di sebuah pulau. Di sebuah pulau itu dia pun ketemu sama walrus atau anjing laut ya. Dia pun ditolong sama si walrus itu. Kemudian saat sementara dia asik-asik dengar ceritanya si kakek, dia pun merasa pusing kayak gini. Dia pusing guys, dan ternyata teh yang disajikan oleh si kakek tua itu sudah diisi obat bius. Ini pelajaran ya buat kalian, kalau kalian ke rumah orang itu jangan mau minum air, apalagi orang yang kita nggak kenal. Jangan-jangan dia psikopat gimana. Dan setelah itu di suatu malam, mereka ini sementara makan malam ya, si Wallace sama si kakek ini. Cuman tiba-tiba si Wallace nggak bisa merasakan seluruh tubuhnya. Ternyata si Wallace ini udah disuntik lumpuh sama si kakek itu, udah dikasih obat lumpuh seluruh tubuh ya. Dan disinilah si Wallace tahu kalau si kakek ini pun berniat untuk menjadikannya walrus atau anjing laut. Kemudian si Wallace ini pun berteriak-teriak gak jelas guys. Di sisi lain di Amerika, pacarnya si Wallace ini, si Ellison ini lagi nangis-nangis curhat sama seorang cowok. Dia tuh sedih karena dia mengira si Wallace ini selingkuh sama orang lain, makanya gak ngabarin dia. Kemudian dia pun memutuskan untuk nelpon si Wallace. Tapi karena si Wallace udah disuntik lumpuh seluruh tubuhnya, dia nggak bisa ngangkat teleponnya si Ellison. Dia pun mengambil HP-nya, tapi sayang derinya udah mati duluan sebelum dia ngangkat.
Terus si Wallace pun menelpon balik pacarnya, tapi pacarnya udah keburu pergi dan nggak ngelihat HP. Kemudian si Wallace juga memutuskan untuk menelpon temannya si Teddy, tapi kalian tahu guys, si Teddy juga nggak ngangkat teleponnya si Wallace ini, karena ternyata si Teddy sama si Ellison ini lagi bareng-bareng. Terus si Teddy ini sebentar lagi akan melakukan hal-hal yang kayak gitu sama pacarnya si Wallace alias si Ellison ini, karena si Ellison ini kan lagi sedih, terus dia melampiaskannya sama si Teddy gitu guys. Kemudian si Wallace pun mengirim voice note kepada si Ellison mengatakan bahwa dia sedang berada di rumah psikopat gila dan aku segera akan dirubah menjadi anjing laut. Dia pun meminta pertolongan kan. Tapi sayangnya karena mereka berdua alias teman sama pacarnya ini lagi enak-enakan, mereka nggak ngelihat itu voice note-nya si Wallace. Cuman besoknya aja pas mereka bangun, si Ellison ngelihat ada voice note dari si Wallace ini. Dia pun mendengar voice note-nya itu dan mendengar pesannya si Wallace di mana dia meminta tolong. Terus si Ellison ini pun seketika panik kan karena pacarnya mau dirubah jadi anjing laut. Dia pun segera memutuskan untuk pergi ke pelosok Kanada sama si temannya ini si Teddy. Dan kalian tahu di sisi lain si Wallace ini sementara dipermak sama si psikopat gila ini. Dia sementara dipermak sesuai rancangan yang udah dibuat oleh si psikopat ini. Dan dia pun sudah dipermak dan akhirnya dia pun menjadi anjing laut. Dan anjing laut kan ada taring kayak gitu. Taringnya itu terbuat dari tulang betisnya si Wallace itu sendiri. Kemudian si psikopat pun menarik si Wallace ini dan menceburkannya ke kolam renang. Karena katanya psikopat ini, anjing laut tuh tempatnya tuh di air bukan di darat. Terus pada saat si Wallace ini masuk ke kolam renang, dia pun melihat bangkai-bangkai anjing laut lainnya alias manusia yang dijadikan anjing laut juga. Dan dia pun sadar kalau dirinya itu bukan yang pertama, tapi dia itu udah yang keberapa kalinya karena dia melihat banyak bangkai manusia anjing laut di dalam kolam itu guys. Kasian banget. Di satu sisi si pacarnya Wallace ini, si Ellison sama si Teddy udah sampai ke pelosok Kanada itu. Dia pun mencari si Wallace di kantor polisi sama di tempat-tempat lain, tapi hasilnya nihil, nggak dapet. Terus secara kebetulan mereka berdua ketemu sama detektif aneh yang katanya dia selama 10 tahun sudah menyelidiki berbagai kasus pembunuhan berantai, tapi belum ketemu sampai sekarang, belum pecah itu kasus. Si detektif aneh itu pun menjelaskan kepada mereka berdua bahwa selama ini mayat-mayat dari korban pembunuhan itu selalu dalam kondisi aneh ya guys, dimana kaki sama tangannya itu udah nggak ada. Terus dia itu sudah terpasang taring seperti taring walrus. Setelah diselidiki ternyata itu terbuat dari kaki manusia, dari tulang betis manusia. Dan si detektif itu pun mengatakan bahwa dia akan menyelidiki kasus ini bersama mereka berdua, si Teddy dan Ellison. Di sisi lain, si Wallace sama si psikopat sementara mengobrol ya. Si psikopat mengatakan kepada Wallace tentang kecintaannya sama walrus. Dia mengatakan bahwa dulu dia itu ditolong sama si walrus ini, makanya dia cinta banget sama walrus kan. Cuman dia untuk bertahan hidup dia pun memutuskan untuk memotong walrus dan memakannya. Jadi dia itu merasa bersalah seumur hidup. Kemudian dia pun memutuskan untuk mencari walrus yang sama seperti yang menolongnya. Cuman karena semua walrus itu jiwanya binatang kan, dia nggak nemuin yang sama seperti walrus yang menolongnya. Dia pun berpikir untuk menjadikan manusia sebagai walrus agar menghilangkan rasa sakitnya atau rasa bersalahnya dia itu guys. Cuman nggak pernah berhasil. Dan kemudian dia bertemu sama si Wallace ini. Psikopat itu bercerita kepada Wallace sambil mengajar Wallace berenang. Dan di sisi lain si Teddy, si Ellison sama si detektif itu sudah mulai menemukan tanda-tandanya si Wallace, karena saat mereka mencari, mereka menemukan bahwa mobilnya si Wallace ini di danau yang diduga memang sengaja dicemplungkan di sana ya. Kemudian mereka bersadar kalau Wallace ini udah dekat, mereka pun mencari di sekitar situ. Di satu sisi si Wallace sama si psikopat gila itu lagi bertarung ya, karena psikopat itu mengatakan bahwa dulu dia nggak sempat bertarung sama si walrus yang udah menolongnya, dimana itu dinamakan Mr. Tax. Kemudian mereka pun bertarung dan si Wallace ini kan gedeg sama si psikopat ini. Dia pun menusuk-nusukkan taringnya ini ke kaki sama dadanya si psikopat ini. Kemudian si psikopat ini pun mati ya. Mereka bertarung ini dengan sama-sama menggunakan kostum walrus ya, dimana si psikopat ini menggunakan kostum walrus, sedangkan si Wallace ini memang sudah menjadi walrus ya. Kemudian teman-temannya ini, si Teddy, Ellison sama si detektif ini menemukan rumah itu, di mana mereka mendengar suara teriakan-teriakan aneh
yang mana itu adalah suara mereka berdua, suara si walrus, Wallace yang udah jadi walrus sama si psikopat gila yang sementara bertarung itu. Saat mereka masuk ke dalam, mereka pun melihat bahwa si psikopat ini udah mati. Dan saat mereka menemukan si Wallace ini udah jadi monster yang aneh alias walrus. Kemudian si detektif ini pun memutuskan untuk menembak si Wallace ini karena percuma juga dia hidup. Nggak mungkin dia akan bahagia hidup dengan keadaan seperti itu. Cuma si Ellison menghentikan si detektif ini untuk membunuh si Wallace. Dan kemudian cerita langsung lompat ke 1 tahun kemudian. Dimana disitu diceritakan bahwa si Teddy sama si Ellison ini udah semakin dekat. Udah kayak orang pacaran ya. Dan mereka pergi ke sebuah kebun binatang yang amat tua yang udah tidak terpakai lagi. Dan kalian tahu guys, di ending ceritanya ternyata si Wallace ini masih hidup dan ditempatkan di sebuah kebun binatang yang sudah tak terpakai. Dan pada akhir ceritanya si Ellison, pacarnya si Wallace ini, ngasih si Wallace ini makan ikan mentah ya. Dan endingnya adalah si Wallace menangis sambil mengingat masa-masa waktu dia menjadi manusia. Dan guys, itu adalah akhir dari cerita film Tux ini. Jujur gimana ya, aku nontonnya untuk pertama kali itu rasanya gimana ya, kayak sedih. Tapi ini pelajaran juga buat kita. Ini si Wallace ini kena karma guys, karena dia udah sering ngetawain kemalangan orang lain kan. Makanya dia juga terjadi pada dia yang kayak gitu. Makanya jangan ngetawain kemalangan orang lain, itu tuh nggak boleh, karena kita itu nggak selalu ada di atas. Kadang-kadang kita juga akan ada di bawah. Dan si Wallace ini pun mengingat kenangan-kenangan dia sama pacarnya ini waktu dia jadi manusia. Sedih banget. Makanya jangan keras kepala, kalau pacar lu ngomong itu didengerin. Oke guys, sampai sini dulu aja video aku kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Bye bye.